Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian kasih Tuhan, Shalom. Kita bersyukur pada Tuhan, kita boleh beribadah di rumah Tuhan hari ini. Di dalam ibadah termasuk nanti sakramen perjamuan kudus. Kita sudah masuk di bulan ke-6 tahun 2026 ini. Saudara, saya mengajak kita membaca firman Tuhan. Tadi sebagian sudah kita baca di dalam responsoria kita. Sekarang saya mengajak kita membaca dari kitab Nehemia pasal yang ke-8, ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-12. Nehemia pasal yang ke-8, ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-12. Demikian bunyi firman Tuhan. Mereka membacakan kitab itu, Taurat Allah, dengan jelas dan memberi penjelasan, sehingga pembacaan itu dapat dimengerti. Lalu Nehemia kepala daerah itu dan Imam Ezra ahli kitab itu serta orang-orang Lewi yang mengajar umat itu berkata kepada mereka semua, "Hari ini kudus bagi Tuhan Allahmu, jangan berduka cita dan menangis." Sebab seluruh umat menangis ketika mendengar perkataan Taurat itu. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah, makanlah makanan yang enak-enak dan minumlah minuman manis, serta kirimlah sebagian kepada mereka yang tidak sedia apa-apa. Karena hari ini kudus bagi Tuhan kita, jangan bersusah hati. Sebab sukacita dari Tuhan, itulah perlindunganmu." Orang-orang Lewi menyuruh seluruh umat supaya diam dan berkata, "Tenanglah, karena hari ini kudus, janganlah bersusah hati." Lalu seluruh umat pergi makan dan minum, membagi-bagi makanan dan berpesta ria karena mereka mengerti segala firman yang dijelaskan kepada mereka. Amin. Sedemikian pembacaan firman. Berbahagia kita yang suka baca firman. Saudara sekalian, yang paling berbahagia kita yang suka melakukan firman. Saudara, seringkali kita percaya bahwa kita akan merasa senang, happy, kalau masalah yang sedang kita hadapi itu dapat terselesaikan dengan baik. Jadi kalau kita menghadapi situasi masalah, kita merasa kita akan mendapat sukacita, kita akan mendapat kelegaan kalau kita sudah menyelesaikan masalah itu dengan baik. Oleh sebab itu kita suka berupaya sekuat tenaga dan daya kita bagaimana menyelesaikan masalah yang sedang kita hadapi. Dengan harapan selesai masalah ini kita akan lega, kita akan merasa senang, kita akan merasa tentram. Tetapi seringkali saudara, ketika satu masalah sudah selesai, kita bukan makin tentram, tetapi kita diperhadapkan dengan masalah-masalah lain yang terbuka, yang kita alami, yang seringkali justru lebih berat dari yang baru kita lewati. Ya, saudara, waktu saya SMA, seringkali saya berpikir, nanti kuliah saya pasti hidupnya lebih happy. Karena sudah belasan tahun saya ke sekolah, pagi-pagi mesti bangun, saya harus pakai seragam ke sekolah. Nanti kuliah, waktunya tiba, saya akan pergi ke kampus belajar tanpa pakai seragam lagi. Dan saya bisa pilih mata kuliah yang mulainya siang, nggak usah bangun pagi-pagi. Saudara, saya berasa akan happy waktu saya kuliah. Tapi ternyata apa saudara? Waktu saya kuliah saya sudah lupa kenapa saya harus happy waktu kuliah. Tapi saya mulai masuk ke dalam sebuah sistem yang jauh lebih rumit dan lebih pusing. Ya, sistem kuliah begitu ya. Harus ngatur sendiri dan lain sebagainya. Itulah sebabnya waktu kuliah saya pikir, kalau gitu cepat-cepat deh saya kerja. Karena kalau udah kerja, saya bisa menghasilkan uang. Saya bisa punya penghasilan sendiri, saya akan hidupnya lebih happy. Dan apa yang terjadi, saudara tahu, ketika kita sudah masuk ke dunia kerja, hidup kita makin pusing. Ya, lebih pusing lagi ternyata. Saudara, bangsa dan negara kita hari ini lagi mungkin bikin saudara dan saya pusing. Ya, situasi yang sedang terjadi. Saudara mesti doakan pemerintahan kita. Ya. Saudara, kita lagi dalam krisis dikatakan. Saya ingat-ingat sejak tahun 98, hidup kita selalu dalam krisis, saudara. Kapan selesainya? Sampai
hari ini kita masih dalam krisis. Demikian juga situasi dunia kita hari ini juga. Saudara, mari kita terus doakan untuk situasi kita. Saudara, pada akhirnya kita menyadari bahwa selama kita hidup di dalam dunia ini, kita tidak akan lepas dari masalah, pergumulan, kesulitan hidup yang akan selalu diwarnai dengan keluhan-keluhan, kekhawatiran, ketakutan-ketakutan daripada sukacita dan damai sejahtera. Saudara sekalian dikasihi Tuhan, oleh sebab itu, itulah yang juga terjadi pada umat Israel. Perikop yang kita baca dalam konteks umat Israel baru dikembalikan dari pembuangan di Babel, saudara. 70 tahun mereka dibuang. Ketika bangsa Babel kalah oleh Raja Media Persia, seorang raja yang bernama Kores itu memperbolehkan umat Israel kembali ke tanah leluhur mereka, tanah perjanjian yang Tuhan berikan kepada mereka di tanah Kanaan, kembali ke Yerusalem. Saudara, apa yang dinanti-nantikan umat Israel ketika mereka dibuang? Tentu mereka akan berpikir, kalau suatu hari saya pulang kembali ke tanah perjanjian, tanah leluhur kami akan hidup lebih happy, lebih bahagia, lebih sukacita. Dan ternyata apa yang terjadi? Begitu mereka kembali ke tanah mereka sendiri, setelah 70 tahun ditinggalkan, mereka temu rumah mereka sudah menjadi reruntuhan. Mereka temui tembok yang menjadi perlindungan kota Yerusalem sudah roboh. Mereka temuin bait Allah yang dibangun Raja Salomo 46 tahun yang begitu megah. Bait Allah itu juga sudah menjadi reruntuhan, saudara. Dan ketika mereka mau kembali membangun rumah mereka berpikir buat apa mereka bangun rumah kalau tembok perlindungan belum selesai. Itu sebabnya mereka buru-buru mengerjakan tembok yang dikerjakan dalam waktu 52 hari, saudara. Kerja maraton untuk membangun kembali tembok yang membatasi kota Yerusalem dari luar Yerusalem. Saudara, ketika mereka bangun tembok dan ternyata dalam keadaan susah loh ya, saudara, dalam keadaan miskin, dalam semua keterbatasan, mereka membangun tembok itu supaya mereka aman. Lalu datanglah orang-orang lokal yang selama ini tinggal di situ, yaitu orang-orang Sambalat, Tobia, orang Amon, orang Asdod, saudara. Mereka tidak senang kepulangan bangsa Yahudi dan mereka berencana untuk menyerang dan melawan mereka, bahkan mengejek mereka. Kalian mau bangun tembok dengan semua apa yang kalian punya. Sampai dikatakan anjing saja kalau lompat ke tembok itu segera hancur. Itulah perlindungan yang diusahakan dengan keras oleh orang-orang Yahudi, orang-orang Israel saat itu. Itu sebabnya ketika situasi seperti itu, mereka bukan menambah sukacita pulang ke rumah sendiri, mereka menambah gelisah, takut, khawatir. Firman Tuhan datang dan mengajarkan bahwa perlindungan yang sejati bukan apa yang kamu usahakan, bahwa perlindungan kamu untuk mendapatkan sukacita itu yang sejati harusnya datang dari Tuhan. Itu sebabnya Nehemia, Ezra, dan Imam Lewi mengumpulkan seluruh umat Israel. Mereka berkata kebangunan rohani tidak terjadi pada tembok-tembok yang mati-mati ini. Mari kita rayakan hari raya. Pas kebetulan hari itu hari Pondok Daun. Hari raya besar bagi umat Israel. Mereka kumpulkan dan mereka membuat ibadah. Mereka menyembah Tuhan. Mereka memuji Tuhan. Ketika firman Tuhan dibacakan dan dijelaskan, umat Israel menangis. Dan disitulah firman yang menjadi tema kita hari ini turun. Jangan engkau bersusah hati, jangan engkau bersedih hati. Sebab perlindungan yang dari Tuhan, itulah sukacita yang dari Tuhan, itulah perlindunganmu. Saudara, bisa dimengerti juga sukacita yang dari Tuhan, itu adalah kekuatanmu. Sukacita yang datang dari Tuhan, itulah tempat aman dan tentram bagimu. Saudara, sekarang kita melihat bagaimana orang Israel di tengah-tengah keadaan yang sulit, di tengah-tengah kesusahan mereka boleh mendapat sukacita yang dari Tuhan. Sukacita yang bukan mereka usahakan sendiri. Ada 3 hal, saudara, kita dapat renungkan
Dan kita juga boleh mengalaminya di dalam hidup kita. Bagaimana di tengah-tengah situasi kehidupan yang sulit, kita bisa mendapatkan sukacita yang dari Tuhan. Yang pertama adalah ketika mereka berhadapan dengan firman Tuhan. Ketika mereka mendengarkan, mengerti firman Tuhan. Ayat yang ke-9 dikatakan, bagian-bagian daripada kitab itu, yakni Taurat Allah, dibacakan dengan jelas dan diberi keterangan-keterangan sehingga pembacaan dimengerti. Ayat yang ke-13, maka pergilah semua orang itu untuk makan dan minum, untuk membagi-bagikan makanan dan berpesta ria, karena mereka mengerti segala firman yang diberitahukan kepada mereka. Saudara, firman Tuhan berkata, umat Israel bersuka cita karena kehadiran Tuhan dinyatakan di tengah-tengah mereka melalui firman Tuhan yang dibacakan dengan jelas, firman Tuhan yang dijelaskan dan diterangkan sehingga umat mengerti firman Tuhan. Setelah mereka mengerti firman Tuhan, mereka bersuka cita, mereka berpesta ria karena dikatakan apa, saudara? Mereka mengerti firman Tuhan. Saudara, iman timbul dari pendengaran akan firman. Dan firman Tuhan juga berkata, Roh Kudus akan menolong kita untuk memahami firman Tuhan. Ketika kita memahami firman Tuhan, kita berjumpa dengan Tuhan. Karena yang membuat kita mengerti itu adalah Roh Kudus. Ketika kita berjumpa dengan Tuhan, kita berelasi dengan Tuhan, di situ kita mendapatkan kekuatan dan sukacita. Saudara, pemazmur berkata, berbahagialah orang yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Itulah yang terjadi juga pada diri Daud. Dalam Mazmur 19, Daud berkata, Taurat Tuhan itu menyegarkan jiwa, menyukakan hati. Ia lebih mahal dari emas dan lebih manis dari madu. Bahkan Daud di dalam Mazmur 119 ayat yang ke-131, dia berkata, kubuka mulutku dengan ternganga dan megap-megap dikala aku menantikan firman Tuhan. Saudara, Daud sampai buka mulutnya. Dia mau, dia rindu firman Tuhan. Hiburan dia, sukacita dia ketika dia berjumpa dengan firman Tuhan. Bukan ketika dia memakai jubah kebesaran raja, bukan ketika dia punya harta emas yang banyak, bukan ketika istana dia begitu megah. Bukan, saudara, sukacita Daud adalah ketika dia berjumpa dengan Tuhan melalui firman Tuhan. Demikian juga Yeremia pasal yang ke-15 ayat yang ke-16, saudara. Itu terbalik ayatnya ya. Yeremia 15 ayat 16. Yeremia berkata, apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, maka aku menikmatinya. Firman-Mu itu menjadi kegirangan bagiku, atau kesukaan, atau sukacita bagiku. Dan menjadi kesukaan hatiku, sebab nama-Mu telah diserukan atasku. Ya Tuhan Allah semesta alam. Saudara sekalian kasih Tuhan, ketika kita membaca firman Tuhan, dan kita memahami bagian firman Tuhan, di situ akan ada sukacita. Pertanyaannya, apakah saudara suka membaca firman Tuhan? Mungkin beberapa kalian jemaat berkata, Boksu saya sudah baca tapi nggak ngerti-ngerti. Sudah baca makin ngantuk. Saudara, baca terus firman Tuhan, tetap baca firman Tuhan. Kita ada latihan disiplin rohani, bersyukur gereja ini dalam gerakan pemuritan sudah lebih dari 300 aktivis, pemimpin gereja, jemaat Tuhan yang ada dalam kelompok live, ikut disiplin rohani, baca Alkitab setiap hari. Beberapa anggota jemaat tanya saya, Boksu saya sudah baca, saya nggak dapat apa-apa hari ini, nggak apa-apa, yang penting baca. Tapi begitu suatu hari kita baca, kamu baca saya katakan, Tuhan membuka pikiran kita sehingga kita bisa ngerti. Itu rasanya ada sukacita yang tiada taranya. Ada sukacita. Ada kehadiran Tuhan di situ ingin berbicara. Saudara, ketika mempersiapkan ayat firman Tuhan ini, saya membayangkan umat Israel yang sudah 70 tahun gak pernah lagi beribadah sama-sama. Lalu dengar firman Tuhan, kitab Taurat dibuka dan di gulungan itu dibuka dan dibacakan.
Begitu mereka ada lagi dalam ibadah itu, mereka bernangis-nangisan, saudara. Saya ingat waktu COVID terjadi, kita nggak ada kebaktian, kita hanya ada streaming dengan rekam dulu sebelumnya. Hari Minggu waktu itu, kalau kita datang ke sini, saya datang ke sini, saudara, sendiri aja. Saya membuka ibadah streaming di kantor. Wah, sedih sekali. Apa yang terjadi di dunia ini, hari Minggu tidak bisa lagi bersama-sama ibadah. Satu gereja ulang tahun, kira-kira sudah 6 bulan dari suasana COVID itu, undang saya berkhotbah. Sudah 6 bulan berarti, saya nggak ada kebaktian yang serame-rame. Saya datang ke ibadah itu, saudara, saya tentunya pakai masker, pakai face shield dan lain sebagainya. Waktu COVID itu rame, karena itu perayaan ulang tahun di gereja itu, saudara. Begitu ibadah dimulai, puji-pujian pertama dinaikkan. Saya hampir nggak bisa nyanyi, saudara. Saya nangis terharu. 6 bulan nggak pernah rasakan ibadah. Sejak itu saya taubat, saudara. Kalau ada kesempatan ibadah lagi, saya tidak akan menyia-nyiakan suasana untuk menyembah Tuhan bersama saudara seiman untuk menikmati hadirat Tuhan dalam ibadah. Demikian juga bagi saudara. Kalau masih ada situasi, keadaan yang Tuhan izinkan kita bisa beribadah bersama-sama, mari setia kita beribadah hari Minggu, saudara. Saudara, ketika baca firman, dan firman itu berbicara dan langsung merefleksi apa yang kita alami, itu rasanya sukacita banget. Itu sebabnya saya mendorong jemaat sekalian baca firman Tuhan, alami sukacita Tuhan dari perjumpaan kita dengan firman Tuhan. Situasi hari ini bikin makin sulit. Saudara, jangan gantungkan pengharapan kita kepada apa yang ada di luar kita di dalam dunia ini. Saudara punya saham lagi anjlok semua. Saudara punya bisnis lagi gagal. Saudara punya barangkali hutang yang belum bisa dibayar. Saudara jangan gantungkan sukacita terhadap apakah masalah saudara selesai atau tidak. Tapi biarlah ada firman Tuhan yang membimbing kita setiap hari. Firman Tuhan itu adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Saudara, sukacita orang Israel ketika mereka berhadapan dengan firman Tuhan, mereka ngerti dengan jelas, mereka bersukacita. Yang kedua, saudara, sukacita mereka dialami melalui pertobatan. Ayat yang ke-10 berkata, lalu Nehemia, yakni kepala daerah itu, dan Imam Ezra, ahli kitab itu, dan orang-orang Lewi yang mengajar orang-orang itu, berkata kepada mereka semua, hari ini adalah kudus bagi Tuhan Allahmu, jangan kamu berduka cita dan menangis, karena semua orang itu menangis ketika mendengar kalimat-kalimat Taurat itu. Juga orang-orang Lewi, ayat yang ke-12, juga orang-orang Lewi menyuruh semua orang itu supaya diam dengan kata-kata, tenanglah, hari ini adalah hari yang kudus, jangan kamu bersusah hati. Saudara perhatikan, mereka menangis dan mereka bersedih bukan karena terharu semata, saudara. Kata yang dipakai di situ adalah asap. Asap itu berarti meratap. Mereka meratap kehidupan mereka selama ini, bahwa akar masalah dari pembuangan mereka ke Babel adalah ketidaksetiaan mereka kepada Tuhan, adalah karena dosa-dosa mereka yang mereka lakukan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, saudara. Itu sebabnya ketika mereka dengar firman Tuhan, hati mereka terbuka dan mereka meratapi hidup mereka. Kata asap sering dipakai bagi orang yang meratapi dosa-dosa dan kesalahan mereka. Saudara, firman Tuhan bukan hanya menambah pengetahuan dalam pikiran kita, menambah kepintaran kita berteologia. Firman Tuhan bukan hanya dipilih mana yang cocok buat saya, mana yang lebih cocok untuk didengar orang lain. Firman Tuhan harusnya menjadi cermin bagi kita melihat diri kita sendiri di hadapan Tuhan, daripada menjadi kaca spion untuk kita lihat kepada orang lain, saudara. Umat Israel mengalami sukacita karena mereka dipulihkan hati dan jiwanya oleh Tuhan. Mereka kapok, mereka tobat, saudara. Mereka bertobat sungguh-sungguh atas apa yang sudah mereka lakukan di masa lalu.
ketidaksetiaan mereka kepada Tuhan, bahkan menyembah kepada Allah-Allah lain, dan terus dikatakan berjinah kepada Allah-Allah lain, saudara, daripada terus bergantung dengar-dengaran kepada Tuhan. Saudara, ada kelegaan dan sukacita bagi setiap orang yang mau bertobat dengan sungguh-sungguh. Kita semua manusia, setiap saat kita lakukan kesalahan, saudara. Tapi apakah ada hati yang mau terus terbuka untuk bertobat setiap hari dengan pembacaan firman Tuhan? Kita diperbaharui, kita dipulihkan oleh Tuhan. Ketika Raja Daud ditegur Nabi Nathan karena dosa-dosa yang diperbuatnya, hati dia terbuka oleh teguran firman Tuhan. Firman Tuhan membuatnya sadar betapa dia sudah jauh terjerat, terkungkung dan terikat oleh jeratan dosa. Oleh sebab itu hatinya hancur, dengan sedih dia meratapi dosa-dosanya dan kesalahannya. Dia tulis Mazmur 51 sebagai doa pengakuan dosa dia. Satu pujian khusus mengaku dosa, Mazmur 51. Dan di ayat 14, dia katakan, kembalikanlah kepadaku kegembiraan itu, karena karya keselamatanmu. Restore to me the joy of your salvation. Saya udah begitu beban berat, saya begitu berat hidup saya. Tuhan, kembalikanlah sukacita itu. Karena di dalam setiap pertobatan ada kelegaan dan sukacita, saudara. Seorang pemusik, gitaris band heavy metal, bandnya namanya Korn. Di Amerika Serikat ada satu masa itu, ini salah satu band heavy metal terlaris di Amerika. Gitarisnya itu namanya Brian Welch. Karena kepalanya besar, dia dijuluki Brian Head Welch, ya. Karena kepalanya gede, saudara ya. Dia itu sejak 14 tahun sudah kecanduan alkohol, obat-obatan terlarang, sabu-sabu, pornografi, seks bebas dari 14 tahun. Tetapi karena dia jago main gitar, dia itu bergabung dengan grup band heavy metal dan dia sukses, salah satu band yang paling laris. Dia mendapatkan apa yang dunia definisikan sebagai kesuksesan hidup. Dia punya uang banyak, dia punya mansion, rumah yang besar. Dia bisa lakukan apa saja, dia bisa beli apa saja. Tetapi di balik gemerlap hidupnya, jiwanya kosong, saudara. Semakin dia mau isi hidupnya dengan semua kenikmatan duniawi, semakin kosong. Dia rutinitasnya perform, tampil, konser, habis itu ngobat. Perform, ngobat. Pernah satu kali dikatakan, dia itu pakai obat-obatan terlarang itu non-stop 2 tahun berturut-turut, setiap hari, saudara. Sampai dalam satu kesaksian dia katakan, saya itu adalah dead man walking. Saya hidupnya sudah seperti zombie, mayat hidup. Kalau dilihat-lihat memang mirip zombie, saudara. Istrinya nggak tahan dengan pola hidup dia seperti itu, diceraikan. Dia punya 2 putri, 1 ikut istrinya, 1 ikut dia. Suatu hari dia mau terus berubah, dia ke rehab dengan usaha dia sendiri, rehab dari narkoba. Nggak bisa, saudara. Dia lihat istrinya, setiap dia lihat putrinya yang masih kecil itu, dia pengen memperbaiki diri. Dia rehab nggak bisa lagi, gagal. Suatu ketika temannya ngajak dia ke gereja. Dia pada awalnya nggak mau ke gereja, tapi begitu dia ikut temannya ke gereja, dia mendengar waktu firman Tuhan, pendeta berkata, mari datang kepada Tuhan Yesus. Hai semua orang, apapun kondisimu, apapun situasi hidupmu, datang kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengampuni dosa-dosamu, Tuhan akan memulihkan hidupmu, Tuhan akan beranugerah atasmu. Saudara, kata-kata itu menempel di dalam kepala gitaris ini. Waktu pulang, dia berlutut, dia berdoa, Tuhan, kalau benar Engkau Tuhan yang benar, pulihkan saya. Saya mau lepas dari narkoba. Saya mau menjadi ayah dari putri saya mau membesarkan putri ini dengan jalan yang benar. Saudara, dia udah berapa rehab gagal, saudara.
Tapi akhirnya dia katakan dia rehab pakai jalannya sendiri. Tuhan Yesus, ikut jalan Tuhan Yesus. Dia lepas dari narkoba. Dia resign dari grup band heavy metalnya itu, Korn. Dan dia bilang, saya mau total pulih dan bersih. Saya menjadi gitaris di gereja. Jadi dia sekarang pemain musik band di gereja. Setelah hidupnya dipulihkan, saudara, lega. Dia dapat sukacita. Saudara lihat mukanya lebih mirip manusia sekarang daripada zombie yang tadi. Ada sukacita bagi orang yang mau bertobat. Tahukah saudara, satu-satunya yang dirayakan di sorga, firman Tuhan katakan, yang dirayakan oleh malaikat-malaikat di sorga adalah peristiwa apa, saudara? Bukan ulang tahun gereja, bukan perayaan-perayaan di gerejawi, saudara. Tapi satu-satunya perayaan yang dirayakan di sorga, Lukas 15 mencatat adalah apa? Jika ada satu orang berdosa bertobat, sorga dan malaikat-malaikat bersukacita. Dan itu dirayakan, saudara. Saudara, ibadah kita akan dirayakan di sorga. Kalau dalam ibadah ini ada anak-anak Tuhan yang terbuka oleh firman Tuhan dan mau bertobat. Dan di saat itulah, saudara, Tuhan Yesus, Matius 11 ayat 28, Tuhan Yesus akan memberikan kelegaan kepada saudara dan saya yang mempunyai beban hidup yang berat. Saudara sekalian dikasihi Tuhan, sumber sukacita yang dari Tuhan itu adalah pertobatan. Yang terakhir, yang ketiga, sukacita yang dari Tuhan itu dirayakan dalam komunitas. Harus dirayakan dalam komunitas. Ayat yang ke-11, Nehemia berkata kepada umat Tuhan, pergilah, makanlah makanan yang enak-enak. Dalam TB1 itu makanan yang sedap-sedap. Minumlah minuman yang manis. Makan enak, minum manis itu pasti sebuah perayaan, saudara. Itu pasti sesuatu acara besar yang dirayakan bersama-sama. Dan Nehemia berkata itu kepada semua umat, kirimkan sebagian kepada mereka yang tidak punya apa-apa, sebab hari ini adalah kudus bagimu. Jangan susah hati, sebab sukacita dari Tuhan itulah perlindunganmu. Saudara, dikatakan seluruh umat itu pergi makan dan minum, membagi-bagikan makanan dan berpesta ria, karena mereka mengerti segala firman yang telah dijelaskan kepada mereka. Saudara, ketika sukacita itu terjadi dalam diri kita secara pribadi, kita diperbaharui. Setelah itu harus dirayakan bersama dengan saudara seiman kita, komunitas, umat percaya, jemaat-jemaat Tuhan yang lain. Karena pertumbuhan iman rohani itu tidak pernah terjadi seorang diri. John Wesley, bapak orang Metodis, saudara, pernah berkata, orang suci yang menyendiri adalah sebuah istilah yang tidak konsisten dengan Injil. Seperti halnya penjinah suci, dia katakan istilah ini, penjinah suci, holy adulteress. Injil Kristus tidak mengenal agama selain agama sosial. Tidak ada kesucian selain kesucian sosial. Jadi kalau orang merasa berkata, saya ini merasa dekat sama Tuhan. Ya, saya dekat kok sama Tuhan, saya berdoa kok. Tapi dalam hidupnya karakternya nggak pernah diperbaharui. Tapi dalam hidupnya selalu berpikir dia paling benar, yang lain itu salah semua. Saudara, orang seperti ini bagi John Wesley adalah seorang penjina suci. Hidupnya sendiri aja. Tetapi kita komunitas umat percaya akan mendapatkan sukacita. Kenapa, saudara? Karena kita bertumbuh dengan saudara seiman. Nehemia berkata kepada umat Israel, rayakan itu bersama dengan seluruh umat. Bukan hanya bersama seluruh umat, tetapi juga walaupun kamu susah, walaupun kamu dalam keadaan sulit, walaupun kamu miskin, tapi kalau masih ada makananmu, bagi itu kepada saudara-saudaramu yang tidak punya apa-apa. Saudara, itu ada sukacita tersendiri ketika kita men-sharingkan hidup kita kepada saudara-saudara seiman kita.
Saudara sekalian dikasihi Tuhan, saya setuju dengan pendeta Jeffrey Xiao, dulu pernah khotbah di mimbar ini. Dia katakan, alasan saya datang ke gereja bukan sekedar mencari Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Karena kalau beribadah di rumah juga saya bisa. Tapi alasan yang kuat saya datang ke gereja adalah karena orang-orangnya. Karena di gereja ada orang-orang yang saya kasihi, di gereja ada orang-orang yang mengasihi saya. Saudara, itu sukacita tersendiri kita bisa ketemu ya saudara seiman. Walaupun itu 1 minggu 1 kali. Itu adalah kekuatan kita. Saya ingat waktu saya zaman remaja, senang sekali yang kita tunggu itu ketemu hari Minggu di gereja. Kalau sudah hari Minggu sore kita harus berpisah dan tunggu lagi 1 minggu supaya kita bisa sama-sama lagi teman-teman ya pelayanan sama-sama, main sama-sama. Wah 1 minggu lagi kita harus tunggu. Tapi begitu udah deket-deket hari Minggu kita senang banget. Ada sukacita saudara ketika kita rayakan itu bersama-sama dengan saudara seiman. Jadi pesan firman Tuhan saudara, di dalam situasi yang tidak mudah seperti ini, banyak alasan membuat kita takut dan gelisah. Ingat saudara, kita harus terus berjalan bersama dengan Tuhan. Kita harus terus berjalan bersama dengan saudara seiman. Dengan demikian kita tetap bisa punya sukacita itu saudara. Walaupun apapun yang terjadi di luar sana, kita tetap mendapat sukacita yang dari Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan tidak pernah membiarkan kita berjalan sendiri. Tuhan menempatkan saudara seiman agar menjadi kekuatan kita bersama menghadapi situasi apapun di dalam kehidupan kita. Biarlah firman Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan. Di tengah-tengah badai kehidupan yang sedang kami alami, baik itu di dalam negeri kami ya Tuhan, maupun di dunia ini kami tidak tahu sedang terjadi apa. Tapi yang kami tahu Tuhan beserta dengan kami. Biarlah kami boleh terus merasa sukacita setiap hari oleh karena kami rindu membaca, merenungkan, bahkan melakukan firman-Mu. Biarlah ada sukacita setiap hari. Karena hati kami terus diperbaharui oleh Engkau ya Tuhan. Kami terus dipulihkan. Kami boleh lepas dari belenggu dosa. Kami memperoleh sukacita sorgawi itu ya Tuhan. Dan sukacita yang kami boleh alami juga adalah karena Tuhan menempatkan saudara seiman di dalam hidup kami. Komunitas-komunitas maupun jemaat gereja GMI Immanuel ini ya Tuhan. Di mana kami boleh menghadapi semua situasi hidup bersama-sama. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, Roh-Mu yang kudus materaikan dalam hati kami yang terdalam. Dan kami mau melakukannya sesuai pertolongan Tuhan. Sebentar kami akan berbagian dalam meja perjamuan kudus-Mu ya Tuhan. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Kami sesungguhnya tidak layak, tetapi Tuhan Engkau beranugerah. Engkau mengundang kami untuk berbagian dalam meja perjamuan kudus ini. Biarlah ini boleh menjadi sarana kami boleh berjumpa dengan Engkau sekali lagi. Kami bersyukur, berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.